Pidato yang saya bacakan berjudul Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah merupakan suatu hal yang wajib yang harus kita lakukan sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa kafir atau tidak beriman kepada Allah atau malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasulnya dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu sangat jauh dan tersesat. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, memperbuat dengan anggota badan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Maha Esa. Keyakinan itu diucapkan dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sebagai perwujudan dari keyakinan dan ucapan itu harus diikuti dengan perbuatan, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rukun yang pertama ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dasar dari mengatur alam semesta. Sebuah ajaran Islam, orang yang akan memeluk agama Islam terlebih dahulu harus mengucapkan kalimat syahadat. Pada hakikatnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dimiliki manusia sejak ia lahir. Bahkan manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak ia berada di alam arwah. Para santriwan dan santriwati, manusia memiliki kecenderungan untuk berlindung kepada sesuatu yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu adalah zat yang mengatur alam semesta ini. Zat yang mengatur alam semesta ini sudah pasti berada di atas segalanya. Akal sehat tidak akan menerima jika alam semesta yang sangat luas dan teramat rumit ini diatur oleh zat yang kemampuannya terbatas. Sekalipun manusia sekarang ini sudah dapat menciptakan teknologi yang sangat canggih, namun manusia tidak dapat mengatur alam raya ini. Dengan kecanggihan teknologinya, manusia tidak akan dapat menghentikan barang sedetik pun bumi untuk berputar. Zat Allah adalah sesuatu yang gaib. Akal manusia tidak mungkin dapat memikirkan zat Allah. Oleh sebab itu, mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dan puas dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya dan bukti-bukti berupa adanya alam semesta ini. Ketika Rasulullah SAW mendapat kabar tentang adanya sekelompok orang yang berusaha memikirkan dan mencari hakikat dari zat Allah, maka beliau melarang mereka untuk melakukan hal itu. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, diceritakan bahwa ada suatu kaum yang memikirkan tentang zat Allah Azza wa Jalla, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, pikirkanlah tentang ucapan ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Para santriwan dan santriwati yang berbahagia ini,
Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Maka dari itu, marilah kita semua beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman supaya kita selamat dunia dan akhirat.